Halo gengs, kembali lagi dengan gua Kevin, peramal dari Early Theory Tarot. Dan hari ini kita akan membahas 15 fakta menarik mengenai zodiak Pisces. Ya, dan kita juga akan membahas sedikit atau banyak informasi dasar mengenai zodiak terakhir di zodiak wheel ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa di like, subscribe, supaya platform ini bisa lebih besar lagi di YouTube. Jadi, without further ado, mari kita mulai sekarang. Sebelum kita mulai, jangan lupa di like dan subscribe, supaya platform Early Theory bisa menjadi lebih besar lagi di YouTube, ya. Dan untuk kalian, para Pisces, ya, yang zodiak kalian Pisces, coba komen di bawah kalau misalnya kayak kalian itu Pisces, supaya gue bisa nge-track ya, seberapa banyak subscriber gue yang zodiaknya Pisces. Oke, jadi kita mulai pembahasan informasi dasar mengenai Pisces. Pisces itu adalah orang-orang yang lahirnya itu di tanggal 18 atau 19 Februari sampai ke 20 Maret ya. Dan tentunya setiap tahunnya tanggal itu bisa saja bergeser. Jadi untuk mengetahui secara pasti, coba kalian cari tahu sendiri birth chart atau natal chartnya kalian. Pisces itu simbol astrologinya itu ikan ya. Dan seperti kebanyakan ikan, elemennya air ya, atau water sign. Jadi biasanya kalau di astrologi kita sebut Pisces itu sebagai water sign. Oke? Nah, Pisces itu juga memiliki modalitas atau karakteristik yang kita sebut sebagai mutable ya. Semua zodiak yang memiliki modalitas mutable adalah zodiak-zodiak yang gampang beradaptasi. Ini adalah zodiak yang dinamis ya, berpikirnya itu cepat ya, cepat dalam bertindak juga. Mereka adalah orang yang fleksibel. Namun ya, di sisi buruknya juga kebanyakan zodiak-zodiak dengan modalitas mutable adalah orang-orang yang sulit untuk mengambil keputusan secara sigap. Oke. Nah, jadi kalau digabungin nih ya, biasa kita sebutannya Pisces itu adalah mutable water sign ya. Mutable karena modalitasnya Pisces itu mutable, water karena elemennya Pisces itu air, dan sign ya, itu kita sebut sebagai zodiak ya. Jadi mutable water sign. Pisces memimpin planet Jupiter di astrologi tradisional dan Neptunus di astrologi modern. Detrimen mereka berada di planet Merkuri di astrologi tradisional dan Pluto di astrologi modern. Mereka itu ditinggikan atau exaltation mereka itu berada di planet Venus, dan mereka akan terjatuh atau fall di planet Merkuri. Pisces itu dikenal sebagai zodiak yang paling imajinatif ya. Jadi salah satu pelajaran hidup terpenting untuk para Pisces adalah untuk menyeimbangkan dualitas antara imajinasi mereka dengan realita yang mereka rasakan. Karena seringnya para Pisces ya suka ngambang, sangat gampang terjebak dalam imajinasi yang mereka pikirkan dalam otak mereka, dan seringnya imajinasi atau expectation atau harapan yang mereka bentuk di otak mereka seringnya itu tidak sesuai dengan realita yang terjadi di hidupnya mereka, dan itu sering banget membuat mereka kecewa terhadap diri mereka sendiri. Oleh karena itu, sangat penting untuk Pisces belajar untuk menyeimbangkan seberapa banyak imajinasi yang perlu mereka bentuk dan seberapa banyak realita yang perlu mereka rasakan supaya mereka nggak gampang overwhelmed atau panik ya terhadap hidup yang mereka jalani. Kamu lagi mau PDKT sama Pisces, lagi tertarik nih sama seseorang Pisces dalam hidup kamu. Mau tahu gak tipsnya apa? Jangan pernah menolak ide mereka dan jangan pernah berkomunikasi secara kasar dengan mereka, karena salah satu hal yang paling mereka benci adalah ketika mereka harus berinteraksi dengan seseorang ya yang sotoy, yang terlalu kesannya sok-sok realistis, padahal sebenarnya mereka juga nggak tahu apa yang mereka omongin ya. Jadi kalau kalian ingin menarik perhatiannya Pisces, pastikan kalian itu terdidik, punya sopan santun, jangan cuman asal ngomong doang ya. Mereka nggak suka sama orang yang nyolot. Pisces adalah zodiak yang paling kreatif, dan kreativitas mereka itu kebanyakan terbentuknya secara visual ya. Jadi nggak jarang ya ditemukan Pisces yang merupakan seniman di kehidupan karirnya mereka ya. Terutama jika kalian yang memiliki planet Venus di zodiak Pisces, cenderung kalian memiliki talenta di melukis, menggambar, atau sesuatu yang berhubungan dengan desain visual ya. Karena balik lagi, Pisces itu adalah zodiak yang paling imajinatif gitu ya. Mereka memiliki daya imajinasi yang paling tinggi dibandingkan dengan zodiak yang lainnya, dan kemampuan mereka untuk menerjemahkan imajinasi mereka itu sangat gampang untuk terbentuk lewat estetika visual.
di mana mereka itu sangat ahli dalam menggambar, melukis, dalam kreativitas yang berhubungan dengan visual. Sebaliknya, mereka lumayan memiliki kesulitan untuk berkomunikasi secara lancar, ya, karena pada dasarnya apa yang mereka pikirkan itu sangat susah untuk diterjemahkan menjadi kata-kata. Oleh karena itu, seringnya orang ngerasa bahwa Pisces itu adalah orang yang awkward, ya, orang yang nggak terlalu bisa berbicara secara fasih, padahal sebenarnya bukan karena Pisces itu tidak tahu apa yang perlu dikatakan. Di kebanyakan kasus karena mereka terlalu banyak ide yang mereka pikirkan, agak sulit untuk mereka bisa menerjemahkan semua ide mereka itu menjadi kata-kata. Seks dan keintiman merupakan salah satu aspek yang paling menakutkan bagi para Pisces. Karena pada dasarnya, dalam berhubungan dengan seseorang, mereka sangat mementingkan kenyamanan emosional. Dan mereka tidak bisa segampang itu bungkus-bungkusan atau one night stand dengan kalian kalau misalnya mereka belum memiliki emotional attachment atau stabilitas emosional atau emotional chemistry dengan kalian. Jadi, kalau misalnya kayak kalian tertarik sama seorang Pisces, hati-hati dalam bergerak, jangan terlalu buru-buru, karena itu bisa saja membuat Pisces kalian itu takut, dan mereka bisa tiba-tiba kabur. Oke? Walaupun mungkin butuh waktu yang cukup lama untuk membuat Pisces itu nyaman sama kalian di dalam sebuah hubungan, ketika kalian sudah berkomitmen dan ketika Pisces sudah nyaman dengan kalian, mereka akan menjadi seseorang yang lumayan clingy, mereka menjadi seseorang yang lumayan nempel dan attach sama kalian. Dan style relationship Pisces cenderung itu lumayan membuat orang-orang ngerasa sedikit terkekang karena mereka adalah orang yang intens, mereka adalah orang yang secara emosional itu intens. Di kebanyakan kasus nggak semua zodiak bisa ngehandle dengan baik. Oleh karena itu, ya, kebanyakan zodiak-zodiak yang bisa berbaur dengan mereka, terutama dalam ranah percintaan, itu juga berasal dari elemen air, seperti Cancer, seperti Scorpio, yang juga sama-sama emosional, sehingga di kebanyakan kasus, mereka bisa berbaur dengan cukup baik, dan mereka bisa ngehandle kebutuhan emosionalnya si Pisces. Semua zodiak dengan elemen air adalah zodiak yang paling terikat dengan emosionalitas, perasaan, dan intuisi mereka. Namun, masing-masing dari zodiak elemen air ini ada 3, ya, Cancer, Scorpio, dan Pisces, ya. Masing-masing dari zodiak ini memiliki peran emosional yang berbeda. Cancer, contohnya, memiliki peran emosional untuk mengekspresikan perasaan mereka. Mereka adalah orang yang paling gampang untuk mengekspresikan perasaannya mereka. Oleh karena itu, ya, mungkin kelihatan juga gitu ya, secara stereotip, Cancer adalah orang yang sangat emosional. Mereka gampang marah, mereka gampang nangis, mereka gampang mengkomunikasikan apa yang mereka rasakan di saat itu juga. Mereka adalah orang yang spontan terhadap emosional mereka. Scorpio, peran emosionalnya itu adalah untuk menginterogasi perasaan orang lain. Ya, makanya sering banget Scorpio itu disebut sebagai sang detektif di zodiak. Karena apa? Mereka sangat gampang untuk melihat, ya, perasaan murni dari orang-orang yang berinteraksi dengan mereka. Dan terakhir, Pisces itu memiliki peran emosional untuk memahami perasaan orang lain, ya. Dengan begitu, sering banget nih ya Pisces itu mengambil peran sebagai pendengar yang baik, ya. Dan orang-orang di kebanyakan kasus datang ke Pisces karena ingin didengarkan, karena mereka ingin curhat, karena mereka tahu bahwa Pisces akan memahami mereka ketika mereka bercerita kepada para Pisces. Pisces itu selalu memiliki kemampuan untuk membuat orang-orang di sekitar mereka ngerasa lega, ngerasa damai gitu ya. Seringnya Pisces itu membantu orang lain sembuh dengan cara menjadi pendengar yang baik ya. Karena balik lagi, mereka adalah water sign ya. Water sign itu sangat terikat dengan emosionalitas, dan kayak sebelumnya saya jelaskan juga bahwa peran emosionalnya Pisces itu adalah untuk memahami. Jadi mau seberat apapun masalah yang diceritakan oleh orang yang bersangkutan, Pisces akan berusaha untuk mendengar dan memahami dan memvalidasi cerita tersebut, sehingga ya orang yang bersangkutan itu akan sembuh karena didengarkan atau diterima oleh si Pisces. Pisces adalah water sign yang paling spiritual ya. Jadi nggak jarang ya kalian akan menemukan Pisces yang memiliki hobi, passion, atau bahkan karir ya yang bergerak di bidang spiritual, agama, filosofi ya. Dan gua jujur aja secara pribadi udah ketemu banyak banget Pisces yang ternyata mereka kerjanya sebagai peramal tarot seperti gua, atau sebagai ahli astrologi misalnya, atau bahkan ada beberapa atau lumayan banyak sih Pisces yang kalau gua temukan tuh merupakan seorang petinggi
petinggi agama gitu ya, mau mereka itu pendeta atau ustadz atau ibu haji misalnya ya. Untuk kalian yang Pisces, kalian karirnya apa sih? Coba komen di bawah. Karena Pisces itu sangat gampang menyerap keadaan, energi, dan perasaan dari orang-orang sekitar mereka, sangat gampang juga untuk Pisces ya breakdown, ya ngerasa overwhelmed ya. Dan oleh karena itu mereka lumayan rentan terhadap serangan depresi dan serangan anxiety ya, dan ini juga bisa membentuk sebuah kecenderungan terhadap zat-zat adiktif ya, mau itu dari alkohol, rokok, zat narkoba, atau bahkan sesimpel kopi. Karena apa? Pastinya nggak enak ya untuk merasakan segala sesuatu secara intens 24 jam sehari, 7 hari seminggu ya. Karena itulah ya kecenderungan Pisces ya itu perlu dijaga, jangan sampai mereka itu kecanduan. Karena di kebanyakan kasus mereka akan selalu mencari cara untuk meredam sedikit emosionalitas yang mereka rasakan tersebut. Pisces itu sering bengong, sering melamun. Kenapa tahu nggak? Karena di kebanyakan kasus ya, mereka tuh tinggalnya di sini. Mereka tinggal di otak mereka gitu ya. Imajinasi mereka tuh banyak banget dan itu sesuatu yang akan selalu mereka pikirkan 24/7 ya. Bahkan ketika mereka lagi nongkrong lah sama temannya mereka dan segalanya, jangan kaget kalau misalnya kayak tiba-tiba Pisces itu sedang melamun ya. Dan banyak orang yang selalu salah paham bahwa kayak ketika Pisces itu lagi ngelamun, lagi bengong, ya kebanyakan ngerasa bahwa kayak Pisces lagi galau nih gitu, lagi bad mood. Sebenarnya tidak. Mungkin aja Pisces itu lagi berbayang-bayang aja, lagi membentuk imajinasi baru. Pisces itu tidak akan gampang terpancing dengan permainan perasaan dan permainan tarik ulur dalam hubungan. Ya, jadi jika itu adalah strategi kalian dalam PDKT, jangan harap Pisces akan memakan umpan tersebut. Karena pada dasarnya, Pisces itu adalah orang yang sangat gampang menyadari ketika seseorang memiliki niat yang kurang baik atau tidak sejalan dengan mereka. Hati-hati. Pisces itu sebenarnya tidak butuh banyak hal kok dalam cinta. Mereka cuma butuh orang yang baik dan jujur. Cuman, memang ironisnya, seperti terbukti ya sama semua Pisces yang sekarang nonton video gue, seberapa banyak Pisces yang sekarang masih jomblo. Itu bukan karena Pisces nggak laku. Mungkin karena memang terbukti semakin langka dan semakin sedikit orang-orang yang memang hatinya itu baik dan hatinya itu murni. Pisces itu adalah salah satu zodiak yang paling sulit untuk fokus terhadap satu hal yang mereka kerjakan. Karena, balik lagi, mutable sign ya, dan mereka adalah orang yang kebanyakan tinggal di otak mereka. Dan di otak mereka itu ide itu ada 1000 dalam satu waktu yang sama ya. Jadi, bagaikan kutu lompat gitu loh. Mereka bisa aja ketika sedang mengerjakan sesuatu, di tengah proses, mereka bisa tiba-tiba tertarik untuk mengerjakan aktivitas lain, dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu, semua Pisces selalu membutuhkan kawan, teman, partner yang zodiaknya itu lebih tegas ya, fixed sign seperti Scorpio, seperti Taurus, untuk memastikan bahwa kayak mereka bisa menyelesaikan target-target mereka tepat waktu. Pisces itu seringnya terjebak dalam sebuah hubungan yang toksik dan manipulatif. Karena pada dasarnya, Pisces itu cenderung melihat sisi terbaik dari semua orang yang mereka pacari atau yang berhubungan dengan mereka. Dan itu bukanlah sebuah faktor yang buruk ya. Mengenai Pisces, itu adalah salah satu aset terbesar untuk Pisces. Namun, ini seringnya membawa banyak penderitaan kepada mereka ya. Karena apa? Pisces itu hatinya sangat terbuka. Mereka adalah orang yang sangat terbuka secara emosional juga, dan di kebanyakan kasus orang-orang yang manipulatif sangat merasa bahwa oh ya udah, Pisces itu adalah orang yang gampang ditundukin. Mereka adalah orang yang gampang dimanipulasi. Ya udah deh, gue suka deh sama si Pisces. Dan disitulah bahayanya. Bahaya bukan karena Pisces itu lemah, tapi mereka cenderung menarik perhatian orang-orang yang manipulatif terhadap mereka. Oleh karena itu sangat penting untuk Pisces belajar untuk membela diri, baik secara verbal maupun secara fisik. Dan juga Pisces harus belajar untuk tidak segampang itu memaafkan seseorang sebelum memastikan bahwa permintaan maaf itu datang dari niat yang murni dari lawan mainnya mereka. Oke Pisces, bagi kalian ya yang sudah sampai ke ujung video ini, terima kasih banyak. Jangan lupa di like dan subscribe, and I will see you soon. Bye-bye.